Ada, nanti kita masih rumuskan juga, memang ada itu. Teman diskusi. Intinya apa? Intinya dalam proses ini baik Mail maupun terlebih lagi Nikita ya akan menggunakan semua hak hukumnya untuk mendapatkan keadilan. Bahwa ini tidak ada permasalahan dengan apa itu skincare atau produk kecantikan. Suaminya bilang, atau Bang Mufid, saksi atau Bang Mufid, iya betul, tidak ada soal itu. Lalu saksi yang siapa, Sylvia Novitasari dan Chandra Agusman juga bilang itu tidak ada persoalan dengan, artinya apa? Ini fakta konkret, fakta real ya di dalam persidangan bahwa bukan persoalan produk, bukan persoalan skincare. Lalu kemana fakta itu? Kenapa tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam putusannya? Malah dia mengambil fakta ya yang menurut kami itu adalah fakta belum teruji di pengadilan. Ya soal tadi itu pembelian tiga gambar glowing booster cell itu ya katanya dipakai alat untuk mengancam. Ya kalau itu dipakai, diambil sebagai dalil atau argumentasi dalam pertimbangan hukum bahwa ini adalah berkenaan dengan produk, ya berarti dakwaan ini sejak awal sudah tidak benar gitu loh. Itu yang kedua. Soal apa? Di dalam dakwaan dikatakan Nikita itu mau mengancam itu karena mau akan speak up. Tapi tadi tidak ada di pertimbangan hukumnya bahwa ancaman itu yang mau dipakai oleh Nikita itu adalah ancaman mengenai dia akan speak up ke media gitu. Soal yang kejadian di 9 Oktober, 14 Oktober yang tadi dipertimbangkan oleh hakim, 27 Oktober itu kan soal dia Nikita mencantumkan ada kalimat tadi berulang-ulang dibacakan oleh majelis hakim bahwa siapapun orangnya, sekalipun dia dokter, gitu kan. Tapi kalau ini produk berbahaya, jangan dipakai. Susah banget sih sama netizen Indonesia, kan begitu. Kalau kalian mau kulitnya tetap sehat, tidak rusak, wajahnya tidak rusak, jangan gunakan produk ini. Lah kalau fakta itu yang diambil sebagai dasar pemikiran hakim bahwa ini adalah sebuah ancaman, maka runtuh harusnya dakwaan itu dari awal gitu. Karena apa? Karena di fakta persidangan sudah terbukti bertolak belakang, bukanlah soal skincare, tapi ini soal pribadi yang menurut Reja Gladys itulah permasalahan yang sebenarnya, bukan permasalahan terhadap produk atau skincare ini. Itu kita bicara fakta dulu di persidangan gitu. Nah, bagaimana kemudian pertimbangan hakim ini mengatakan bahwa karena dengan adanya pengiriman 3 gambar glowing booster cell dan 1 gambar nota pembelian itu, lalu itu dianggap sebagai sebuah alat untuk mengancam. Sementara faktanya ya Mail tidak pernah mengkonfirmasi terkait dengan pengiriman itu kepada Reza Gladys. Ini tidak dipertimbangkan juga di dalam sebuah putusan tadi, sehingga menurut kami ya putusan majelis hakim ini adalah putusan yang masih jauh dari fakta-fakta persidangan. Ada tempatnya nanti untuk mengkoreksi itu. Kami akan lakukan upaya hukum berikutnya terhadap putusan itu, tapi insya Allah nanti dalam waktu dekat ini, mungkin besok ya, kami akan berkonsultasi dengan Nikita. Kami juga tim akan berdiskusi untuk menentukan langkah-langkah berikutnya gitu. Bang, Mail dan Niki juga tadi tampak kecewa dengan putusan majelis hakim ya. Mail bilang juga harusnya ini saya bebas. Iya. Nah, itu gimana Bang sebagai kuasa hukum Bang? Iya, memang harusnya bebas. Karena kenapa? Kalau fakta hukum itu utuh disajikan dalam pertimbangan hukum tadi itu, maka itu arahnya adalah sebuah kesepakatan. Kami juga bingung ya ketika majelis hakim tadi membacakan putusannya berkenaan dengan pertimbangan hukum, tiba-tiba langsung masuk ke fakta bahwa terkait dengan percakapan ini dikait-kaitkan dengan percakapan yang sudah berapa tahun lalu antara Oki dan Mail, antara Niki dan Oki gitu kan. Itu kan dikait-kaitkan semua. Kayak misalnya soal duit tadi yang dibilang, yang katanya duit 4 miliar itu bukan dari hasil dari permintaan uang. Padahal kita di dalam persidangan ini
menghadirkan bukti perjanjian kerjasama brand ambasador Nikita. Itu jelas di situ. Itu tidak dipertimbangkan juga oleh hakim. Bukti kami tidak ada satupun yang dipertimbangkan oleh hakim, ya. Semua itu bukti kami dikesampingkan, termasuk nota pembelaan atau pledoi yang kami ajukan. Bahwa dalam bukti itu jelas di bulan November itu di tanggal berapa itu 12 apa 13, ini range-nya mirip-mirip di tanggalnya antara 12, 13, 14. Di tanggal 13 itu Nikita deal dengan Oki soal perjanjian brand ambassador yang nilainya juga sama, adalah 4 miliar. Lalu itu yang kemudian diasumsikan sebagai uang yang didapatkan dari hasil transaksi dengan Reza Gladys. Nah, ini kan keliru menurut kami, padahal kami sudah buktikan di persidangan. Kami mengajukan bukti perjanjian brand ambassador dengan Dr. Oki itu. Nah, maka tadi Mail bilang ya harusnya harus bebas nih, kita juga harus bebas gitu kalau ini dipertimbangkan secara utuh faktanya. Tapi kita lihat tadi faktanya tidak ada diambil soal bagaimana Reza Gladys dalam persidangan ini menyatakan saya sepakat. Itu pernyataan tegas loh dari dia, tapi tidak diambil sebagai pertimbangan hukum oleh majelis hakim. Nah, itulah yang kami sampaikan tadi. Disampaikan juga oleh Mail, ya mestinya saya bebas karena Mail yang melakukan itu, bukan orang lain. Mail melakukan itu. Jadi ya dokter, oke kita deal ya gitu. Kalimat-kalimat ini kan menggambarkan apa ada ancaman, kan ancaman ini. Prosesnya ini adalah ancaman membuka rahasia. Kalau kita berbicara tarik mundur lagi, maka pertanyaan seriusnya rahasia mana yang harus ditakutkan atau yang belum terbongkar. Rahasia itu harus saya bersama Anda. Kalau saya punya sesuatu, ternyata di dalam barang milik saya ini adalah rahasia Anda. Kalau saya buka rahasia ini, maka Anda akan menjadi tercemar. Tapi kan fakta di persidangan sudah tidak eksis lagi, dia katakan sebagai sebuah rahasia gitu. Apalagi dia sendiri mengakui di awal-awal tahun 2024 sudah tidak dijual lagi produk itu gitu. Nah, maka ancamannya di mana? Itu kan fakta itu semua tidak dipertimbangkan dalam putusan majelis hakim ya, sehingga kami juga kecewalah dengan pertimbangan hukum seperti ini yang tidak utuh ya. Dalam hukum itu pertimbangannya kurang utuh atau tidak mempertimbangkan seluruh fakta-fakta yang ada gitu. Bang kecewa tadi bilang kalau misalnya pesan yang tadi ya. Bang tadi yang mana bilang kalau misalnya akan ada gugatan baru yang mengejutkan karena kan TPPU ini sudah terbukti tidak ya Bang. Nah itu apa Pak? Ada yang mau dilaporin Bang kata Mail? Ada, nanti kita masih rumuskan juga, memang ada itu. Cuman diskusi. Intinya apa? Intinya dalam proses ini baik Mail maupun terlebih lagi Nikita ya akan menggunakan semua hak hukumnya untuk mendapatkan keadilan ya, karena dia dalam kapasitas perkara ini sampai dengan hari ini meyakini dia tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan oleh jaksa kepada dia itu. Jadi soal itu upaya-upaya itu nanti kita rembukan dulu sama tim ya, ada beberapa tim juga yang belum sempat hadir. Nah, nanti juga kami akan sampaikan itu di persidangan berikutnya, di pertemuan berikutnya. Artinya bakal ngajuin banding Bang apa gimana Bang? Apa? Bakal ngajuin banding apa? Kemungkinan besar kita akan banding, tapi nanti besok ya saya belum bisa pastikan ini karena harus berkomunikasi juga sama Nikita gitu kan, sama tim juga harus memantapkan diri gitu. Ada ketakutan kondisi yang bertambah Pak? Mana? Kalau ngajuin banding. Kalau kita benar kenapa takut? Jangankan banding, mau di tingkat manapun kita ikut, tapi kita harus punya keyakinan dulu bahwa kami benar gitu. Jadi kalau kita merasa ada ketakutan nanti dinaikkan segala macam, berarti kita sendiri tidak yakin dengan kebenaran yang kita bawa begitu. Bahkan sampai kita juga buat surat kepada presiden, apakah karena memang tidak adanya itu salah satu bagian dari hak yang dipakai oleh Nikita, meminta perlindungan kepada presiden ya untuk memantau kasusnya dia ini ya.
Ini kan kasus tidak cuma selesai di sini saja, nanti akan berlanjut mungkin ke tingkat banding dan seterusnya, apakah mungkin sampai ke Mahkamah Agung. Nah, ini tidak akan selesai di sini, maka kita meminta perhatian dari Bapak Presiden ya untuk melihat kasus ini yang sejatinya diawali dari proses hukum keperdataan, di mana di dalamnya itu terdapat negosiasi bisnis.